Aduh, nakal juga ya. Katanya sampai pernah jadi anak pang. Oh iya. Beneran ini? Iya. Aku nggak tahu, nggak pernah denger loh. Iya, jadi anak pang. Pang apa nih, Dur? Pang and skin. Saya karena saya awalnya pengen pang. Tapi rambut saya itu, Pras. Ini SMP, SMA? SMA pernah pengen jadi anak pang. Jadi sudah. Ada peresmian deh ya. Ada. Jadi anak pang. Cuman pada waktu SMA itu rambut saya susah sekali di mohak. Mau pakai lem Weber, tahu Weber yang lem kayu warna putih tuh. Itu sampai lem Webernya habis pun rambut saya tidak bisa mohak. Kan kita pakai emblem casualties itu kan keren kan? Tahu kan begini kan? Itu kan pakai lem warna putih itu kan? Iya, lem kayu warna putih itu. Tinggal sekali setas berdiri. Betul. Kalau rambutnya lurus. Oh, yes, rambut saya itu saya begini. Gulung lagi begini, lemnya minta ampun. Lem menyerah, tidak bisa. Lem tidak bisa. Terus gimana? Akhirnya kemudian senior lah ya bilang, ya sudah kalau tidak bisa mohak, karena pada waktu itu kan maksudnya ya namanya skena pang ini baru masuk lah di Kupang. Jadi pada waktu itu skena pang pertama tuh. Okay. Skena pang pertama di Kupang itu ya itu. Ikut langsung di kelurahan sebelahnya kelurahan saya. Pokoknya yang teman-teman saya ini. Ya saya termasuk yang generasi awal lah. Sampai sekarang udah gede skena pangnya. Ada komunitasnya? Baik, gede sampai sekarang. Oh, kamu termasuk founder dong? Saya tidak founder, tapi generasi utama. Iya, generasi pertama. Awal-awal. Dan kamu contoh yang Asabikun tidak bisa awalun. Asabikun awalun istilahnya. Dalam skena pang ini. Nah itu akhirnya, tapi semuanya rata-rata begini rambutnya. Iya, kecuali kamu. Iya, dan karena pengetahuan masalah pang ini kan, jadi ada senior lah ya gitu ya. Beliau pernah ke Jakarta, kenal sama orang Jakarta. Kemudian ada anak pang Jakarta yang datang kerja di Kupang, ikut proyek apa gitu, kerja di Kupang. Dialah yang menyebarkan tentang musik pang segala macam ini pengetahuan. Dia ibaratnya kalau di agama nabinya ini ya. Iya. Ibarat kayak memberikan ini. Ibarat kayak pelaut yang pulang bawa cerita gitu. Kayak di pulau seberang itu ada ini loh. Karena kan musik pang dia itu berdongeng dan kalian mendengarkan. Iya, gitu. karena musik pang itu kan nggak ada source yang bisa kita cari kan. MTV tidak putar itu. Di TV kita nggak mungkin dapat. Di majalah kita nggak mungkin dapat. Jadi benar-benar underground yang dia tuh datang tuh dia bawa ini zin-zinnya anak-anak pang sini. Zin tuh seperti kayak apa ya? Yang pamflet bacaan tapi dia cuma 4-5 lembar gitu loh. Buku panduan. Iya, tapi bukan buku panduan, dia fotokopi gitu. Kayak kalau misalkan kita Jumatan di masjid-masjid yang ini ada Al-Hidayah gitu-gitu. Yang 4-5 lembar bacaan. Nah, gitu-gitu. Zin-zinnya sini apa pang-pangnya pang-pang di Jawa dibawa dikasih buat kita baca. Nah, pada waktu itu pengetahuannya itu kan cuman yang kayak kalau mohak ya pang gitu. Oh, di situ ada. Iya. Ciri khas pang enggak, maksudnya pemahaman saya pada waktu itu atau yang ada di otakmu. Ya anak-anak yang sepantaran saya ini, kami ini berpikir ya mohak itu ya pang gitu. Nah, karena saya nggak bisa mohak, akhirnya senior bilang, "Sudah tidak usah pang." Diapain? Ada temennya pang. Enggak perlu. Dicari jalan lain aja. Dicari komunitas lain bangsa. Bener. Abang-abangnya jahat anjing. Bener. Ada. Dan memang ada Pras. Memang ada. Apa namanya? Nggak perlu jadi anak pang. Ada temennya pang, sejalan sama pang, tapi dia nggak perlu mohak. Namanya skinhead. Jadilah skenanya itu namanya pang and skin. Aduh, ya Allah. Ini buat kaum yang nggak bisa mohak. Ya. Jadi kalau di Inggris itu kan skinhead itu kan dia working class, kelas pekerja, hooligan, sangat bola, fasis dan segala macam gitu kan. Maunya itu ya ciri-ciri khas skinhead di sana lah ya. Skinhead di Kupang pada waktu itu ciri khasnya adalah yang nggak bisa mohak. Yang nggak bisa mohak udah botak aja masuk skinhead gitu.
Anjing, masuk komunitasnya syaratnya rambutnya harus bisa muhak anjing. Akhirnya saya skinhead lah. Waduh. Makanya mulai dari situ saya botak. Makanya waktu suci awal-awal saya botak kan. Karena skinhead. Dari SMA skinhead. Jeans Wrangler dan pang kamu lupakan. Ya. Aku tidak bisa. Ya, cuman sama aja jalan perjuangannya hampir sama lah. Pang and skin ini. Gayanya pun berbeda. Kalau skinhead itu jeans Wrangler. Cuman kalau di luar kan asli. Punya saya KW. Wrangler KW. Panas. Ujungnya digulung, ujung kakinya digulung, Doc Mart. Oh. Itu ciri khasnya tuh. Doc Mart tapi KW juga, tidak Doc Mart asli, Doc Mart KW. Kemudian baju selalu sisip dalam. Kaos sisip dalam. Itu stylenya. Pakai beetle. Pakai beetle. Gitu. Pakai yang tali ini. Ya, yang gitu. Karena kelas pekerja. Tapi kamu waktu itu kerja? Enggak. Cuman skinhead itu lahir dari kelas pekerja. Jadi working class. Jadi mereka itu lahir dari pemberontakan lah buruh-buruh di Inggris yang menentang revolusi industri gitulah ya kan. Dan pembahasan di komunitas waktu itu. Oh iya, akhirnya kita tahu. Oh ada, berarti nggak hanya sekedar komunitas gaya-gayaan ya? Enggak. Ini ada pembahasan dan isinya di dalamnya. Iya, ada bacaan yang kita baca, yang kita tahu pergerakan segala macam. Makanya mulai dari situ, kenapa sekarang Abdur itu rebel banget kalau sama aturan sama pemerintah ya karena memang gitu. Dari dulu itu, dari saya zaman muda itu, saya kalau ngelihat sesuatu itu, saya tanya kenapa harus begini gitu. Kenapa harus begini gitu. Itu berarti kamu dalamilah komunitas itu. Ya. Ya aku juga soalnya dulu komunitas black metal. Nah, jujur, tapi nggak tahu aku ngapain di situ. Nyanyi aja. Minum darah ayam nggak? Bukan. Anak itik. Ya, anak itik. Ya. Kemarin pagi Betrayer bendera kuning. Iya. Ia berkata, doakanlah diriku. Itu tuh. Itu di Metallic Clinic 1. Nah, betul. Saya punya kasetnya. Oh, kamu juga metal ya kan? Bukan, karena itu tadi. Itu. Dia sejalan itu. Lagu-lagu ini, lagu-lagu itu kan tidak bisa kita dapatkan di toko kaset. Bener. Tidak ada di MTV, tidak ada di radio. Bener. Mau tidak mau melalui underground. Akhirnya begitu ada yang dari Jakarta atau dari Jawa pulang bawa Metallic Clinic 1 gitu, kaset Metallic Clinic atau kaset marginal. Itu kaset aslinya cuma satu itu. Yang lainnya kita copy semuanya. Iya benar. Sampai suaranya udah pakai tape 2 deck gitu. Iya. Kopi. Sama berarti zamannya. Kopi. Tapi aku saya sampai di Jakarta tahun 2017 ya. Saya akhirnya ketemu dengan Bobby dan Mike. Orang marginal ini yang asli. Makanya saya ketemu asli langsung Mas Bobby dan Mas Mike. Di situ saya ketemu di wawancara radio. Habis itu saya main-main ke base campnya di mana? Belakangnya Lenteng Agung. Ini apa namanya? Ahmad Kahfi. Di jalan MKV. Di MKV situ silaturasa di situ. Ini nama base campnya itu. Saya ke situ baru saya mengaku lah di depan mereka berdua. Bang, mohon maaf bang, saya dulu waktu SMA saya kopi terus kasetnya marginal. Ya karena susah banget nyarinya anjir. Sekarang saya datang, kalau ada yang ready stock saya pengen beli. Ada tapi. Ada. Saya beli. Aduh anjir. Cuman yang album yang Negeri Ngeri itu udah nggak ada lagi. Susah. Sekarang kita cari yang fisiknya ya, susah banget. Berarti kamu benar-benar mendalami. Kalau aku kan nggak ada musiknya aja gitu. Dung. Kalau musik karena udah saya jalan, musiknya saya nggak bisa Bras. Anjing, kayak nyembah apa gitu. Tapi aku kayak, seru juga nih. Gitu. Keren. Kalau saya kenapa nggak terlalu ke musik karena memang buta musik. Kalau aku jadi saya suka pergerakannya doang. Musiknya saya suka dengar, cuman saya kan pergerakannya banyak melalui apa gitu. Kalau ini kan musik ya. Pokoknya anti kemapanan kan gitu. Iya. Anti kemapanan. Dulu tuh kalau ada orang ngerokok di pinggir jalan, kita lagi ngumpul, rokoknya puntungan dibuang langsung terus kayak merasa wah keren banget. Rebel. Anti kemapanan pokoknya. Iya. Pokoknya gitu-gitu. Abdur gitu dulu anjir. Tapi itu masa-masa awal-awal inilah. Sekarang ini kalau ke skena punk yang di Kupang bagus banget udah. Itu berarti udah seniornya dong. Harusnya. Udah enak aja. Saya sampai Malang pun saya masih punk, Pras. Kuliah pertama kali di Malang. Saya masih gabung di skena punk. Saya kenal dengan Begunda Lokwaru.
Kemudian masih ikutlah gabung-gabung di perempatan, malam minggu apa segala macam. Juga nongkrong di pinggir jalan itu kamu? Masih waktu di Malang. Yang buat saya sadar itu adalah ada satu malam minggu saya tidak jadi nongkrong. Kemudian minggu paginya waktu saya mau cuci pakaian, saya di WhatsApp sama bukan WhatsApp, belum ada WhatsApp. Saya di SMS. Nokia 3300 saya masih. Saya di SMS ada namanya Ivan apa siapa ya namanya ya? Iya Ivan kalau tidak salah. Anak pang ini. Anak pang. Beliau ini pernah juga ke Kupang dulu. Oh, dan pernah ketemu kamu di Kupang? Iya. Nah, beliau yang waktu tadi malam saya nggak jadi nongkrong itu, dia mabuk sampai overdosis. Jadi pagi itu mereka mau kebumikan. Terus meninggal. Akhirnya saya dijemput sama teman-teman yang lain, kami ke rumah dukanya. Saya sampai di rumah dukanya itu, ternyata beliau sudah punya anak 1, istri 1. Dan kamu nggak pernah tahu itu? Saya nggak pernah tahu. Kemudian yang bikin saya sedih itu adalah adik perempuannya. Jadi adik perempuannya itu begitu tahu kalau saya ini adalah teman dari almarhum dari Kupang, karena tahu almarhum ini pernah ke Kupang kan. Begitu tahu saya ini temannya almarhum, adik perempuannya itu langsung yang di kaki saya itu sampai kayak nyembah-nyembah gitu, Pras, minta agar kakaknya dimaafkan. Disitulah hati saya tuh ngerasa kayak saya nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Saya nggak mau kalau saya mati kemudian adik perempuan saya sujud-sujud pada teman saya untuk minta maaf kayak gini gitu. Saya bilang saya nggak bisa nih. Saya pulang dari situ, saya udah nggak pernah lagi pakai itu dokmart sampai hilang di kosan juga saya nggak peduli. Oh, itu titik awalnya. Iya. Dan mulai dari situ kamu juga ikutan mabok dulu? Sekali-sekali doang, by moment. Jadi kalau ada momennya aja. Jadi tidak tiap tapi malam. Tapi beneran mabuk kamu yang? Tidak. 3 sloki, 4 sloki, hanya untuk menghormati. Ya. Dan semua yang lain gitu. Karena saya rasa nggak enak alkohol itu. Manis enggak, panas doang. Dapat nikmatnya gitu. Iya, saya mending kopi, teh enak. Masih ada manisnya gitu. Itu tuh nggak ada manisnya. Kan nggak ada manisnya. Pang syariah kamu. Iya dong. Pang syariah kamu enggak. Ya pang kan nggak harus mabok juga gitu. Balik dari situ itu titik balik saya itu, Pras. Saya ke kampus, saya masuk jadi jamaah masjid di kampus. Dari situ belajar agama gitu. Sebelum itu nggak ada sholat, cuman sholatnya itu ya kalau ingat aja gitu. Kalau lagi ada masalah. Kalau lagi butuh menangis gitu baru saya sholat. Kalau tidak sholat. Pogo lagi.